Yang terhormat Saudara-saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Kendari yang sempat hadir, hadirin undangan serta insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya lah kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok penjelasan Wali Kota Kendari mengenai Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020, sekaligus penyerahan secara resmi materi Raperda dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wakil Wali Kota dan segenap hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, sehingga rapat paripurna pada malam ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati, berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 22 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada malam hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari malam ini dengan resmi saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari. Ketiga, pidato penjelasan Wali Kota Kendari mengenai Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020. Keempat, penyerahan secara resmi materi Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Kelima, rapat diskors. Demikian susunan acara yang berlangsung pada rapat paripurna malam ini. Namun, sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya meminta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD Kota Kendari kepada Haji Syam Alam SE MSI. Saya persilahkan. Surat masuk nomor 903/3060/2020, lampiran 1 set, perihal penyampaian rancangan perubahan APBD 2020. Kendari, 14 September 2020. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kota Kendari di Kendari, berikut kami sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 sebagai berikut. 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Kendari tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020
sebanyak 36 buku. 2. Rancangan Peraturan Wali Kota Kendari tentang perubahan penjabaran APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 sebanyak 36 buku. 3. Rancangan Nota Keuangan Perubahan APBD Kota Kendari tahun 2020 sebanyak 36 buku. Demikian disampaikan untuk menjadi bahan selanjutnya. Dan atasnya diucapkan terima kasih. Atas nama Wali Kota Kendari, Sekretaris Daerah Kota Kendari, Haja Nahwa Umar, SEMM. Pembina Utama Madya, golongan 4D, NIP 19620523, 1989 032006. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Wali Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kota Kendari beserta seluruh anggota yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pimpinan OPD yang sempat hadir secara langsung maupun melalui virtual. Yang saya hormati insan pers, hadirin, undangan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Marilah sama-sama kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Pada malam hari ini kita sama-sama hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan agenda penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2020 dari eksekutif ke legislatif. Paripurna Dewan, hadirin undangan yang saya hormati, penyerahan dokumen rancangan APBD perubahan pada malam hari ini selain bermakna sebagai mekanisme proses administrasi yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah dan sistem perencanaan pembangunan nasional, juga memiliki makna yang sangat penting terhadap hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan APBD Kota Kendari sampai dengan pertengahan tahun 2020. Baik dari sisi realisasi fisik pembangunan maupun realisasi pengeluaran penerimaan daerah, serta mengakomodir dinamika perkembangan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 ini, termasuk berkaitan dengan upaya penanganan penyebaran pandemi COVID-19, penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Dokumen rancangan APBD perubahan disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Kendari tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Penyusunan RAPBDP ini berorientasi pada basis kinerja melalui pendekatan penganggaran yang mengutamakan asas manfaat dalam pelaksanaannya serta mengedepankan asas transparansi dan akuntabilitas yang berprinsip pada efisiensi, efektivitas, dan tepat guna. Di samping itu, penyampaian dokumen rancangan APBD perubahan ini merupakan tindak lanjut atas persetujuan bersama KUPA PPAS APBD perubahan tahun 2020 yang telah ditandatangani bersama antara eksekutif dan legislatif pada paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 8 September 2020 yang lalu. Beberapa perubahan asumsi dasar khususnya menyangkut perubahan target-target pendapatan, penyesuaian dan rasionalisasi belanja serta pembiayaan daerah telah disepakati dalam pembahasan KUPA PPAS perubahan yang lalu. Sehingga dokumen rancangan APBD perubahan ini tidak lain merupakan penjabaran dari dokumen KUPA PPAS perubahan tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, berikut kami sampaikan ringkasan atau garis-garis besar rancangan peraturan daerah tentang RAPBD perubahan Kota Kendari tahun 2020 sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, mengalami penyesuaian atau perubahan target yang semula ditetapkan sebesar 1.883.261.973 pada rancangan APBD perubahan tahun 2020 ini mengalami penyesuaian menjadi 1.398.996.616 rupiah. Kedua, belanja daerah. Pada pos belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, dilakukan penyesuaian berupa refocusing, realokasi, dan rasionalisasi berdasarkan regulasi pemerintah pusat maupun penyesuaian terhadap kemampuan PAD kita saat ini. Total belanja daerah pada awal tahun 2020 ditetapkan sebesar 1.349.349.015.088 rupiah setelah perubahan menjadi 1.452.708.243 rupiah 34 sen. Ketiga, pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penyesuaian di mana kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 semula ditetapkan sebesar 22.087.172.114 rupiah 87 sen. Pada RAPBD perubahan ini dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil perhitungan sisa lebih sampai dengan 31 Desember 2019 dan penerimaan pinjaman BLUT Rumah Sakit Umum Daerah menjadi sebesar 41.723.156.072 rupiah 34 sen.
Adapun pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembayaran pokok pinjaman melalui BLUT Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 1.819.444.445 rupiah. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana penjelasan kami pada saat penandatanganan kesepakatan KUPA PPAS perubahan APBD beberapa waktu yang lalu, bahwa refocusing, realokasi, dan rasionalisasi belanja daerah, serta penyesuaian terhadap target-target pendapatan daerah, baik itu penerimaan dana transfer pusat, maupun rasionalisasi terhadap target pendapatan asli daerah yang kita lakukan pada rancangan APBD perubahan ini merupakan solusi untuk lebih menyehatkan dan merasionalisasikan postur APBD Kota Kendari yang saat ini kita mengalami kondisi ekonomi yang cukup terdampak akibat pandemi COVID-19 ini. Namun demikian harapan kita bersama bahwa anggaran perubahan ini setidaknya dapat memberikan stimulus bagi perbaikan ekonomi di sisa tahun anggaran 2020. Semoga rancangan APBDP ini memperoleh dukungan, saran, dan masukan yang sifatnya konstruktif dari segenap anggota Dewan yang terhormat untuk dilakukan penyempurnaan, dan semoga kita dapat melakukan pembahasan bersama dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga segera dapat ditetapkan menjadi Perda APBD sebagai landasan dalam pelaksanaannya di sisa waktu tahun 2020. Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar penyampaian dokumen Raperda APBD Perubahan Kota Kendari tahun anggaran 2020. Kiranya semangat kerjasama kita yang telah terbangun saat ini terus kita pupuk dan kita tingkatkan lagi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan, dan berkelanjutan pembangunan Kota Kendari pada masa-masa mendatang. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari yang telah menyampaikan pidato penjelasan Wali Kota Kendari. Selanjutnya kita masuk pada acara keempat, yaitu penyerahan secara resmi materi Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020 dari pemerintah Kota Kendari kepada DPRD Kota Kendari. Untuk pelaksanaan acara ini, pimpinan rapat saya serahkan kepada Saudara Wakil Ketua Insinyur Haji Samsudin, MSI. Pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari dan Saudara Wakil Ketua DPRD Kota Kendari dipersilakan mengambil tombak. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sabar, Ma.
Izin dulu. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2. Kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari dan Saudara Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, disilakan kembali ke tempat. Hadirin, disilakan untuk duduk. Ya, pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Wakil Ketua DPRD Kota Kendari, Saudara Inarto. Pimpinan rapat saya terima kembali. Rapat paripurna Dewan serta hadirin yang saya hormati. Dengan selesainya acara penyerahan secara resmi materi Raperda tentang perubahan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2020, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna malam ini saya skorsing terlebih dahulu, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wali Kota Kendari yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Kendari, serta seluruh hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini atas perkenaannya memenuhi undangan kami, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna pada malam ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota, Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintahan kota yang sempat hadir, dan hadirin dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara pokok. Tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pendapat Wali Kota Kendari atas Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, sehingga rapat paripurna pada malam ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan dan hadirin undangan yang saya hormati. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 22 orang dari jumlah 35 orang anggota
Maka, sesuai peraturan tata tertib, Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada malam hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 7 September 2020, saya cabut dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini sebagai berikut. Yang pertama, skorsing rapat dicabut. Yang kedua, tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pendapat Wali Kota Kendari atas Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari. Ketiga, rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini. Namun, sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya minta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Selanjutnya, kita masuk pada acara kedua, yaitu tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pendapat Wali Kota Kendari atas Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Kendari nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari yang akan dibacakan oleh Ketua Bapemperda DPRD Kota Kendari. Kepada Saudara Insinyur Ilham Hamra saya persilahkan. Lumayan juga ini, 7 fraksi kalau saya baca semua ini ya lumayan tebal. Terima kasih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati Saudara pimpinan dan rekan-rekan anggota Dewan DPRD Kota Kendari, yang saya hormati para pejabat yang sempat hadir maupun virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Pertama-tama, tak lupa marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat hadir guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari untuk mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Raperda nomor 3 tahun 2017 tentang revisi Perda nomor 3 atas tentang hak administratif dan keuangan DPRD Kota Kendari. Pada kesempatan ini pula, sebelum saya melanjutkan, saya mewakili fraksi-fraksi yang telah diberikan mandat sebagai untuk membacakan pandangan fraksi ini. Tak lupa menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan 7
pandangan fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Perda nomor 3 tahun 2017 atas revisi tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari. Berdasarkan pidato Wali Kota dan penyerahan pada tanggal 7 September 2020, maka 7 fraksi menyatakan menerima untuk dibahas sesuai dengan tahapan-tahapan yang berlaku dan undang-undang yang sesuai dengan kondisi hak keuangan dan administratif DPRD Kota Kendari dengan memperhatikan beberapa catatan sebagai berikut. Dari fraksi PKS, 1. Menyarankan agar pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari yang diberikan hak agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, peningkatan tunjangan bagi anggota Dewan harus berbanding lurus dengan kinerja dan produktivitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dari fraksi Partai Golkar, 1. Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari ini harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, dalam muatan revisi Perda ini harus benar-benar terakomodir tentang hal-hal yang mengatur secara teknis dalam memperoleh hak-hak tersebut. Dari fraksi PAN, proses pembahasan Raperda ini supaya dipercepat agar memperoleh kepastian hukum dan penyerapan anggaran dalam mendapatkan hak-haknya unsur pimpinan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Fraksi PDI Perjuangan. 1. Usulan rancangan peraturan tersebut hendaknya tetap dilandaskan pada asas legalitas serta undang-undang yang berlaku. Kedua, berkenan dengan hak keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD, kiranya dapat memperhatikan kondisi keuangan Kota Kendari serta memperhatikan situasi Kota Kendari di tengah pandemi COVID-19. 3. Rancangan peraturan daerah ini kita harapkan menjadi motivasi kerja kita ke depan. Fraksi Gerindra mendukung Raperda ini agar dibahas bersama-sama dan harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dalam kondisi pandemi saat ini. Fraksi Nasdem, 1. Harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menyusun produk hukum daerah. Kedua, tetap prihatin terhadap musibah COVID-19 yang sangat mempengaruhi kebijakan keuangan daerah Kota Kendari. Fraksi Demokrasi Kebangkitan Indonesia mendukung dan sepakat atas Raperda tentang perubahan Perda nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Kendari untuk dibahas bersama-sama DPRD dan pemerintah Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah mengatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang kemudian diwujudkan secara khusus dan atau lex spesialis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD yang diturunkan dalam Perda nomor 3
tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari. Namun, dalam kondisi saat ini, bangsa Indonesia mengalami musibah COVID-19, sangat mempengaruhi kebijakan keuangan pemerintah Kota Kendari. Dengan peristiwa inilah yang melatar belakangi lahirnya inisiatif DPRD dalam merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 15 Ayat 1. Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota dan kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 peraturan ini, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Demikian penyampaian pandangan umum 7 fraksi DPRD Kota Kendari atas perhatian dan kerjasamanya untuk mengikuti rapat paripurna malam ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bapemperda Ilham Hambra. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Insinyur Ilham Hambra yang telah menyampaikan tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya acara tanggapan dan atau jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pendapat Wali Kota Kendari atas Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, maka acara selanjutnya rapat saya skorsing. Namun demikian, sebelum rapat paripurna malam ini saya skorsing, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna malam ini saya skorsing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudari Wakil Wali Kota Kendari, yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari, yang terhormat para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, hadirin undangan dan insan pers yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta salam sejahtera untuk kita semua.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk hadir kembali bersama-sama di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Kendari dengan acara jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari. Saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari serta hadirin sekalian atas perkenaannya memenuhi undangan kami, sehingga rapat paripurna pada malam ini dapat terlaksana. Rapat paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Berdasarkan daftar hadir yang ada di meja pimpinan yang telah ditandatangani oleh 22 orang dari jumlah 35 orang anggota, maka sesuai peraturan tata tertib Dewan telah memenuhi quorum untuk dilaksanakan rapat paripurna pada malam hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat paripurna DPRD Kota Kendari tanggal 8 September 2020 saya cabut dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Adapun susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini sebagai berikut. Yang pertama, skorsing rapat dicabut. Yang kedua, jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari. Ketiga, rapat diskors. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna malam ini. Namun, sebelum acara ini dilanjutkan, terlebih dahulu saya meminta persetujuan kepada saudara-saudari anggota Dewan. Apakah susunan acara ini dapat disetujui? Selanjutnya kita masuk pada acara kedua, yaitu jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari. Yang Aldi Palakona itu ada situ kantong merah. kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari, saya persilahkan. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan para anggota DPRD Kota Kendari yang sempat hadir, yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari yang turut hadir melalui virtual, yang saya hormati para undangan, hadirin insan pers yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pidato pada malam hari ini, marilah kita semua sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita semua dapat hadir pada paripurna DPRD Kota Kendari dengan agenda utama penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pidato penyerahan Raperda penyempurnaan atas Perda nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum saya memberikan jawaban atas pandangan umum, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang telah memberikan pendapat, saran, penilaian, serta koreksi yang objektif atas pidato penyerahan Raperda penyempurnaan atas Perda nomor 2 tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan Nambo, Kota Kendari yang telah kami sampaikan. Khusus terhadap permasalahan dan pertanyaan yang sama diajukan oleh fraksi-fraksi yang akan dirangkum dalam jawaban yang sama tanpa mengurangi substansi pertanyaan yang juga diajukan oleh fraksi. Adapun jawaban atas semua tanggapan umum dari fraksi PKS, Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrasi Kebangkitan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, apresiasi yang tinggi kami berikan atas dukungan DPRD Kota Kendari terkait proses penerbitan ulang persetujuan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas persetujuan pembentukan Kecamatan Nambo setelah Raperda pembahasan disetujui. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat 8 dan Pasal 93 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Posisi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah diwujudkan pada kewenangan untuk melakukan fungsi koordinasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap Bupati, Wali Kota dalam melakukan proses koordinasi, konsultasi, dan komunikasi di level pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pembina di daerah, sebagai pembina di level pemerintahan pusat. Arahan dari kedua pihak tersebut akan kami inventarisir dan laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar tidak terulang serta untuk menghindari terjadinya kelalaian administrasi yang pernah dilakukan pada tahun 2017 yang lalu. Kedua, penjelasan tentang tapal batas daerah dilakukan dengan metode kartometrik, penelusuran atau penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran atau perhitungan posisi titik, jarak serta luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pendukung. Pada tanggal 11 Oktober 2019, tim pemerintah Kota Kendari bersama tim dari pemerintah Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan peninjauan lokasi ditandai dengan perekaman patok koordinat melalui Global Position System atau biasa disebut GPS yang dikuatkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan tapal batas dan koordinat batas wilayah administrasi antara Kecamatan Nambo dengan Kecamatan Moramo Utara. Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. Poin ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228
dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pembentukan daerah ataupun pemekaran wilayah harus memenuhi persyaratan dasar, teknis, dan administratif. Sebuah daerah yang dimekarkan kewilayahannya harus dilihat secara komprehensif, dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor antara lain kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, dan jumlah penduduk, serta luas daerah di samping faktor lain yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana, rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang diharapkan. Poin keempat, hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri bahwa akselerasi perbaikan administrasi antara lain melengkapi lampiran wajib Raperda berupa peta wilayah administrasi Kecamatan Nambo yang dilengkapi dengan titik koordinat, perbatasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Konawe Selatan, serta penerbitan nomor registrasi ulang persetujuan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pembentukan Kecamatan Nambo yang dilaksanakan setelah Raperda ini telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Kendari. Poin kelima, proses pembentukan Kecamatan Nambo tidak hanya sampai di tingkat administrasi saja, tetapi sudah secara teknis berkoordinasi secara terpola dan terukur dengan mengedepankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi secara intens dari berbagai level dan tingkatan telah dilakukan dari level masyarakat, kelurahan, kecamatan, OPD, dan legislatif, bahkan ke level pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Upaya-upaya ini dilakukan untuk akselerasi dan memberikan optimalisasi pelayanan masyarakat di Kecamatan Nambo tetap berkesinambungan. Akselerasi kelengkapan administrasi penyempurnaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan Nambo telah kami lakukan dengan optimal diawali surat dukungan pembentukan Kecamatan Nambo oleh Forum Komunikasi LPM Kecamatan Abeli, surat kesepakatan penempatan ibu kota kecamatan, serta berita acara kesepakatan tapal batas dengan Kabupaten Konawe Selatan, hingga dukungan yang kuat dari DPRD Kota Kendari dalam proses akselerasi ini, yang tujuan akhirnya adalah terbitnya kode wilayah administrasi Kecamatan Nambo. Kita semua tentu berharap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat tetap dapat dilaksanakan pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Hadirin sidang dewan yang terhormat, sebelum mengakhiri jawaban saya atas tanggapan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap pidato penyerahan Raperda penyempurnaan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari. Atas kerjasamanya yang terjalin selama ini, insya Allah dapat terus kita tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan roda pembangunan menuju kota Kendari yang lebih maju lagi. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari yang telah membacakan jawaban Wali Kota Kendari. Rapat Paripurna Dewan serta hadirin undangan yang saya hormati. Dengan selesainya acara jawaban Wali Kota Kendari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari terhadap Raperda tentang pembentukan Kecamatan Nambo Kota Kendari, maka acara selanjutnya rapat saya skors. Namun, sebelum rapat paripurna malam ini saya skors, terlebih dahulu perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Saudari Wakil Wali Kota Kendari serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kota Kendari yang sempat hadir, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan pada malam ini saya skors. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.